Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Prakas Prayoga Podcast. Dan seperti janji saya sebelumnya, kita akan kembali membahas mitos dari klub Arema. Untuk mitos di episode kali ini, kemungkinan banyak dari teman-teman Aremanita yang sudah mengetahuinya karena banyak sekali memakan korban. Ada mitos yang mengatakan kalau pemain Arema memiliki tato singa, maka kalau dia mainnya bagus, maka dia tidak akan bertahan lama di Arema. Atau yang paling sering ya mainnya jelek, sehingga dia tidak bisa main sampai lama. Atau ya mungkin hanya setengah musim, atau kalau satu musim ya sudah selesai, jarang dimainkan. Dan berikut adalah para pemain Arema yang terkena kutukan karena memiliki tato singa atau biasa disebut dengan kutukan pemain bertato singa. Yang pertama tentu saja ada nama Franco Hita, karena dia ini adalah pioner dari kutukan tato singa di Arema. Diketahui pemain asal Argentina tersebut yang menjadi pemain paling awal yang meredup setelah memiliki tato singa saat membela Arema. Namanya melejit setelah berhasil mengantarkan Arema juara Piala Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Kemudian, pada tahun 2006, dia membuat tato kepala singa pada lengan kanannya yang kerap ia tunjukkan saat melakukan selebrasi. Pada tahun yang sama, Hita berhasil mengantar Arema menjuarai Piala Indonesia untuk yang kedua kalinya. Namun, memasuki tahun 2007, pemain kelahiran Mendoza, Argentina tersebut menjadi korban seleksi Miroslav Janu yang baru saja diangkat menjadi pelatih menggantikan Benny Dolo. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa memasuki tahun 2007, pelatih Arema Benny Dolo mengundurkan diri karena ingin kembali ke Tangerang. Kemudian sebagai gantinya masuklah Miroslav Janu. Franco Hita yang merasa sudah membuktikan diri menolak seleksi pemain yang diadakan pelatih asal Ceko tersebut. Akhirnya, Franco Hita menyeberang ke Persema Malang dan berhasil mengangkat performa Bledek Biru. Namun, karena kasus indisipliner, pihak Persema Malang memutus kontraknya. Setelah dilepas Persema Malang, dia sempat berusaha keras kembali ke Arema, tetapi tak menemukan jalan untuk kembali. Sang bintang pun kemudian membela Persela Lamongan dan Mitra Kukar sebelum akhirnya hijrah ke Thailand. Selanjutnya ada nama Muhammad Ridwan. Duet pemain Singapura, M. Ridwan dan Noh Alamsyah menjadi cerita manis bagi Aremania. Keduanya berperan besar dalam kesuksesan Singoedan merengkuh gelar Liga Indonesia pada tahun 2010 silam. M. Ridwan merajah tubuhnya pada tahun 2012 saat kembali memperkuat Arema pasca hijrah dari Arema IPL. Sayangnya, setelah menato tubuhnya, dia justru meredup. Perbedaan gaya bermain yang diusung Rahmat Darmawan kala itu membuatnya kesulitan mendapatkan tempat. Meskipun menyandang status sebagai pahlawan Arema, nyatanya dia gagal bersaing
dengan pemain-pemain kala itu. Akhirnya, M. Ridwan hanya bisa bertahan 1 putaran. Di putaran kedua, dia akhirnya hengkang membela Persisam Samarinda. Selanjutnya, ada nama Kiko Insa. Direkrut pada musim 2015, Kiko Insa berhasil menjadi bintang hati Aremania. Permainannya yang keras, lugas, dan tanpa kompromi disebut-sebut mempresentasikan Singoedan sesungguhnya. Sampai-sampai dia disodori kontrak 5 tahun. Sebagai balasan cinta kepada Aremania, bek asal Spanyol tersebut kemudian menato lengan kanannya dengan gambar singa pada saat merayakan ulang tahunnya yang ke-29 yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2006. Namun, perubahan besar terjadi saat Milomir Šešelja masuk pada tahun yang sama. Kisah berakhir tragis. Pada hari setelah menjuarai Bali Island Cup 2016, Kiko Insa mendapatkan kabar bahwa manajemen Arema meminjamkan dia ke Bali United. Selanjutnya, Felipe Bertoldo. Tidak hanya pemain dengan tato baru, Felipe Bertoldo sudah mempunyai tato singa sejak lama, juga tak lepas dari mitos kutukan ini. Felipe Bertoldo merupakan pemain berpaspor Timur Leste. Direkrut pada awal musim 2017, pemain berdarah Brazil tersebut sukses mengantarkan Singoedan juara Piala Presiden 2017 dan Piala Bayangkara. Sebelum bergabung dengan Arema, dia sudah memiliki tato singa di sebelah kiri dengan tulisan King of King yang diartikan raja dari semua raja. Seakan berjodoh, dia lalu bergabung dengan Arema. Sayangnya, jelang bergulirnya Liga 1 2017, namanya dicoret dari Arema karena terganjal kasus paspor kewarganegaraan. Kemudian ada Rodrigo Os dos Santos. Rodrigo Os dos Santos merajah tubuhnya dengan tato singa tak lama setelah diresmikan Arema sebagai pemain untuk mengarungi musim 2018. Dia mengaku sudah lama menyukai hewan yang disebut Raja Rimba itu. Kebetulan juga singa merupakan lambang kebesaran tim yang baru dibelanya tersebut. Akan tetapi, kebersamaannya bersama tim kebanggaan arek-arek Malang itu sangat singkat, 2 bulan saja. Ia didepak karena tidak lolos verifikasi sebagai pemain asing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Mengacu pada regulasi kala itu, ia disebut tidak memiliki kejelasan menit bermain saat memperkuat klub Seri C Brasil, Moto Club. Sementara untuk bisa lolos verifikasi, pemain minimal harus memiliki 25% menit bermain di klub kasta Brazil. Selanjutnya, Pavel Smolyajenko. Diperkenalkan sebagai rekrutan musim 2019 lalu, Pavel langsung sesumbar ingin menambah tato bergambar singa di lengan kirinya. Selain dalam rangka bergabungnya ia ke Singoedan, pemain timnas Uzbekistan tersebut merasa singa menjadi simbol keberanian untuknya. Sayangnya, pada akhirnya kebersamaan Pavel bersama Arema tidak berakhir happy ending. Selama 6 bulan membela Arema, ia hanya jadi pemeriah latihan.
dari total 10 laga yang dijalani di Liga 1 2019, Piala Presiden dan Piala Indonesia, dia hanya 2 kali mendapatkan kesempatan bermain penuh. Sisanya, ia hanya diplot menjadi pemain pengganti, bahkan dimasukkan pada menit-menit akhir untuk mengulur waktu. Dan yang terakhir, yang baru saja kemarin, ada nama Pedro Bartoli, pemain trial Arema dari Brazil. Pedro Bartoli sudah memiliki tato bergambar kepala singa 2 bulan sebelum bergabung dengan tim. Menurutnya, singa adalah hewan yang punya kekuatan besar, sehingga untuk mencapai level tertinggi di sepak bola butuh kerja keras setiap hari. Namun, belum genap 1 bulan, pemain 18 tahun itu pamit melalui akun Instagramnya. Dia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan klub berjuluk Singo Edan tersebut. Dia pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang membuatnya bisa sampai ke Arema, khususnya kepada Aremania yang sudah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, itulah tadi 7 pemain bertato singa yang akhirnya tidak bertahan lama di Arema, ataupun kalau bermain agak lama ya mainnya kurang greget. Akan tetapi ternyata kutukan ini hanya berlaku untuk pemain asing saja. Terbukti pemain lokal Arema yaitu Kus Hedia Hariyudo sampai saat ini masih bertahan di Arema dan juga permainannya sangat bagus. Selain karena dia asli Malang, dia juga merupakan lulusan Akademi Arema. Wah, walaupun memiliki tato singa, tetapi Yudo terbukti bisa bermain bagus. Artinya, kutukan ini hanya berlaku bagi pemain asing yang memiliki tato singa. Sekian untuk episode kali ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, salam satu jiwa and ciao.